Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bertemu kembali di video bedah buku ya, bedah buku formula 6A ya. Sekarang kita bahas nutrisi yang masih yang pertama ya. Nah, kita yang keempat, nutrisi 1.4. Sini judulnya adalah keterampilan berpikir yang harus kita terus latih adalah yaitu orientasi memberikan yang terbaik. Ini judulnya. Ya, ini orientasi memberikan yang terbaik. Give the best. Nah, berikan yang terbaik ya. Nah, pada suatu malam ya, saya ikut menemani kawan saya, yaitu yang nama penanya Jauhar Al-Zanki atau Ki Dedeng Juheri ya. Saya menemani beliau ya dengan tujuan pengen mencari pengalaman yang baru ya. Saat itu beliau diundang untuk mengisi acara di sebuah masjid di daerah Kasomalang, Subang. Nah, ada satu kisah yang disampaikan oleh Ki Dedeng Juheri ini ya. Kurang lebih seperti ini. Mungkin ini tidak sama persis dengan yang dikisahkannya ya, tapi maknanya nyerepet ke sana ya. Nah, Alkisah suatu hari ada seorang tukang kayu ya, atau ya seorang pekerja bangunan. Nah, suatu saat beliau ini sudah kecapean ya, sudah merasa lelah, sudah merasa jenuh, bosan dengan pekerjaannya ya. Maka si bapak ini kemudian datang kepada majikannya dan menyampaikan keinginannya untuk berhenti bekerja ya dari ya majikan ini. Nah, maka melihat gelagat seperti itu ya, sang majikan ya tentu memahami ya bahwa terkadang memang seorang itu ya ada kalanya jenuh ya, bosan. Jadi sang majikan juga tidak menghalang-halangi untuk kemudian si bapak ini untuk berhenti bekerja ya darinya. Nah, tapi sang majikan ini memberikan satu syarat ya. Ya, silakan boleh ya berhenti, tapi syaratnya satu lagi ya, coba bikinkan satu lagi bangunan ya. Bikin satu bangunan, bahan-bahannya sudah saya sediakan ya. Pokoknya tinggal membuat bangunannya ya. Nah, jadi itu syarat yang diajukan oleh majikannya ketika si bapak tadi bisa berhenti bekerjanya ya. Maka bapak tadi pun karena sudah pengen berhenti ya, tentu menyanggupi ya. Nah, bapak ini menyanggupi ya dengan tujuan tadi pengen berhenti bekerja ya, kemudian melaksanakan syaratnya yaitu membuat suatu bangunan ya. Nah, si bapak ini mengerjakan ya, membangun suatu bangunan tapi dengan ala kadarnya ya. Kalau bahasa ininya, bahasa Subangnya, bahasa Bandungnya asal jadi ya, asal jadi. Nah, dia asal jadi ala kadarnya ya, mengerjakan yang penting ya cepat beres ya, dibuat aja. Karena dari majikannya tadi juga tidak mengajukan harus bagaimana ya tata letak bangunannya ya seperti apa. Yang penting bikinkan saja bangunan yang mana bangunan itu bisa mencukupi untuk ya suatu keluarga lah ya yang layak seperti itu. Nah, jadi si bapak ini mengerjakan yang membuat bangunan tapi dengan ala kadarnya ya. Kenapa? Karena yang penting cepat beres ya, yang penting jadi, yang penting beres. Tidak ada niatan untuk membuat bangunan yang sangat baik ya, sangat bagus. Karena tadi tujuannya yang penting mengerjakan syarat itu ya, yang penting bangunannya jadi. Kemudian hari demi hari bangunan ini terus ya dibuat. Nah, sampai suatu ketika ya berada di ujung ya. Jadi bangunan ini sudah jadi ya. Kemudian
si bapak ini datang kepada majikannya tadi dengan membawa kunci rumah tadi. Nah, ketika bapak ini datang kepada majikannya dan mau menyerahkan kuncinya, maka kata si majikannya ini, ya silakan ya kuncinya dibawa karena itu adalah untuk kamu. Nah, kemudian majikan ini bersama bapak tadi melihat ya bagaimana bangunan yang sudah dibikinnya. Ya. Alangkah kagetnya majikan ini, kenapa? Karena melihat bangunannya ini bangunan yang asal jadi, ya kurang bagus, tidak bagus ya. Nah, bahasa Sundanya mana hari mana nyenten kieu ya, itu benar gitu, tidak bagus. Ini adalah rumah buat kamu ya, kata majikan ini. Jadi ini rumah buat kamu sebagai penghargaan ya, imbalan saya ya, pengen membalas dari dedikasi selama ini yang telah kamu berikan. Nah, maka si bapak ini mengetahui hal ini tentu sangat sedih sekali ya, sangat menyesal ya. Aduh, ternyata kalau saya tahu ini rumah yang saya bangun ini adalah untuk saya sendiri ya, keluarga saya sendiri, maka tentu saya akan membuat bangunan ini yang lebih bagus lagi ya. Jadi betul-betul dibuat yang terbaik ya. Nah, maka si bapak ini sangat menyesal ya, karena ternyata bangunan yang dijadikan syarat dia berhenti itu adalah ternyata untuk dirinya sendiri. Nah, ini luar biasa ya rekan-rekan sekalian, teman-teman sekalian, bahwa ini sangat mirip sekali dengan aktivitas harian kita ya. Sangat sering sekali kita melakukan pekerjaan yang kita lakukan ini adalah yang penting jadi asal beres ya. Tidak ada niatan untuk memberikan yang terbaik ya. Memberikan yang terbaik, bagaimana agar pekerjaan ini ya yang terbaik ya. Kenapa? Karena hakikatnya ya, walaupun kita bekerja ya untuk siapa, tapi sebenarnya ketika kita melakukan pekerjaan itu dengan pekerjaan yang terbaik, maka ya hakikatnya itu adalah akan kembali kepada kita sendiri ya. Ada sebuah ayat yang sangat luar biasa sekali ya di Quran surat Az-Zalzalah. Kita tentu sudah menghafalnya ya. Sejak kecil kita belajar ngaji ya di masjid-masjid, di musola kita. Quran surat Az-Zalzalah di akhir-akhir di ujung ya surat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah ya. Dan barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan ya walaupun sangat kecil sekali ya, sebesar zarah, maka faman yarahu, maka ia akan mendapatkan balasannya. Ini luar biasa sekali ayat ini, luar biasa ya motivasinya. Ya hakikatnya tadi ya, jadi amal apapun yang kita lakukan maka ya kita akan mendapatkan balasannya ya. Jadi mirip dengan yang tadi. Kalau kita melakukan amalan itu dengan yang terbaik ya, maka akan mendapatkan yang terbaik pula ya, seperti itu. Jadi dari sini ya, dari skill untuk berpikir ini di sini, bahwa kita harus selalu memindsetkan ya dalam pikiran kita itu harus memberikan yang terbaik ya, melakukan hal yang terbaik ya, yang sebisanya, tapi ya sebisanya, sekemampuannya, memberikan terbaik sekemampuannya. Kenapa? Karena kita juga terbatasi oleh waktu. Jangan sampai misalnya kita harus mengerjakan, Kamis harus beres, kita nguluk kutek mengerjakan karena pengen terbaik, itu Kamis udah waktunya dikumpulkan misalnya pekerjaan, kita belum juga karena pengen yang terbaik. Nah, ini salah ya. Kita harus menyesuaikan juga, kita pengen mengerjakan yang terbaik tapi juga harus ditentukan dengan waktu ya. Artinya memberikan terbaik ya yang bisanya, sebisanya ya. Kalau kata Muhammad Syafi'i Antonio apa? Doing the job at the best possible quality ya. Artinya kita melakukan yang terbaik dengan kualitas terbaik ya, tapi sebisanya ya, seperti itu. Nah, ini keterampilan berpikir ya yang sangat penting juga ya, harus kita benar-benar latih terus ya. Jadi kita harus selalu memindsetkan dalam pikiran kita bahwa kita harus memberikan yang terbaik ya, memberikan yang terbaik. Nah, ketika dalam pikiran kita selalu seperti itu, maka insya Allah kita akan selalu bersemangat ya. Dalam artian kan di buku ini kita tujuannya adalah meningkatkan stamina aktivitas ya. Jadi dalam artian kita bisa berada dalam stamina aktivitas yang
bagus seperti itu ya. Jadi ini yang keempat ya, yaitu orientasi mereka yang terbaik. Baik, itu semoga bermanfaat. Kita akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.